bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Umar Syafadillah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Adapun jurusan yang saya ambil adalah Tarbiyah dan prodinya adalah PAI. Dan alhamdulillah saya dapat mengikuti program mengajar dari rumah bersama adik-adik ataupun siswa SD dari lingkungan saya sekitar. Dalam sebuah pembelajaran atau sebuah belajar mengajar, tentunya saya juga perlu mempelajari terlebih dahulu apa yang perlu saya pelajari, kemudian saya sampaikan dan saya ajarkan kepada adik-adik semuanya atau siswa-siswa yang telah mengikuti belajar di rumah saya. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat, respon dari lingkungan sekitar sangat menyupport, sangat mendukung penuh dengan adanya program belajar dari rumah. Karena di era pandemi ini, di era COVID-19 ini, siswa atau peserta didik itu belajar hanya melalui daring atau virtual, melalui online. Akan tetapi banyak siswa-siswa yang belum mengetahui bagaimana caranya, kemudian bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Kemudian timbullah suatu inisiatif atau suatu untuk mensiasati hal tersebut supaya adik-adik atau peserta didik di lingkungan saya itu dapat belajar, dapat mempelajari sebuah pembelajaran dari sekolah itu dengan benar, kemudian dengan ya semestinya, daripada memainkan HP dengan tidak jelas. Karena dengan belajar online itu dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif, terutama dibuat main game, kemudian padahal izin orang tuanya itu kan belajar, akan tetapi beliaunya atau peserta didik itu main game. Kemudian saya mensosialisasikan belajar mengajar itu melalui dari adik-adik, kemudian saya tularkan apa yang saya bisa, kemudian saya rayu untuk dapat mengikuti sebuah pembelajaran di rumah saya. Adapun sebuah pembelajaran atau sebuah metode yang saya berikan yaitu dengan cara ada sedikit intermezzo untuk menghilangkan rasa penat dalam pemikiran adik-adik semuanya. Karena tidak semua peserta didik itu bersedia belajar dengan cara yang serius, akan tetapi juga dibutuhkan juga pembelajaran dengan cara sebuah metode, entah itu dengan cara bersenda gurau ataupun ada sedikit leluconnya. Karena dengan sebuah intermezzo peserta didik tidak serta-merta tegang dalam sebuah pembelajaran, karena pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik ataupun dapat dimengerti oleh peserta didik itu tergantung dari pemateri atau penyampai pemateri tersebut. Maka dari itu saya selaku mahasiswa, selaku istilahnya senior dari adik-adik saya, wajib rasanya memberikan sebuah pendidikan, wajib rasanya memberikan sebuah pengertian, berbagi ilmu kepada mereka semuanya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Dari situ kemudian saya memberikan jadwal bahwasanya setiap 1 minggu sekali saya adakan pertemuan, saya adakan istilahnya reuninan atau bergantian pembelajaran, entah itu meliputi pembelajaran sekolah seperti matematika, seperti IPA, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan tidak lupa saya juga mengenalkan bagaimana arti dari sebuah Indonesia. Saya di sisi itu sedikit memberi wawasan mengenai
kebangsaan, mengenai arti Pancasila. Apa itu Pancasila? Kemudian juga mengenalkan dasar-dasarnya. Dalam Pancasila tersebut terdapat 5 sila, kemudian saya jelaskan bagaimana artinya, kemudian bagaimana cara menerapkan di dalam dirinya, di dalam lingkungannya, di dalam keluarganya. Dari situ adik-adik belajar dengan mudah dimengerti. Kemudian setelah itu pertemuan selanjutnya saya meminta atau memberikan sebuah PR, kemudian saya minta apakah pekerjaan rumah tersebut dikerjakan atau tidak. Karena dengan saya mengasih PR tersebut, saya melatih bagaimana tanggung jawab terhadap siswa tersebut. Karena dengan adanya sebuah PR, seorang peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab atas tugasnya sendiri. Dan alhamdulillah dengan adanya PR tersebut membuat peserta didik semakin disiplin, semakin giat, semakin semangat dalam sebuah pembelajaran. Dan di dalam pembelajaran di rumah saya mendapat respon positif dari orang tua saya. Karena dengan menularkan, dengan berpartisipasi atau berbagi ilmu sesuai dengan jurusan saya, yaitu adalah yang seharusnya saya mengajar di lingkungan saya terutama. Dan semoga saja amal ataupun ilmu yang dapat saya terima kemudian saya berikan kepada adik-adik bisa bermanfaat, bisa berkah. Adapun keluh kesahnya, yaitu yang pertama di era COVID ini tentunya ada sebuah kendala-kendala yang mana dapat menghambat sebuah pembelajaran dengan cara mencuci tangan, kemudian memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan memakai masker, dengan berjaga jarak, dengan mencuci tangan, itu dapat membiasakan sikap atau perilaku peserta didik untuk bersikap menjadi seorang yang bersih. Karena di dalam sebuah Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Adapun COVID-19 ini tentunya ada hal positif dan negatifnya. Kemudian saya menjelaskan hal positifnya, bagaimana cara kita menghargai seseorang, bagaimana cara kita menjaga kesucian, menjaga diri kita dari sebuah kotoran, dari sebuah apapun itu jenisnya. Karena dengan mencuci tangan kita selalu bersih, dengan memakai masker kita menghirup udara dan menyaring sebuah udaranya udara bersih. Dengan berjaga jarak kita tentunya walaupun berjaga jarak satu sama lain, tentunya kita hidup tetap selalu berdampingan, saling bermasyarakat tentunya. Karena di desa saya adalah desa yang tentunya termasuk desa yang ramah anak. Dan desa ramah anak tersebut kita selaku orang tua, selaku warga sekitar harus memperlakukan anak sebagaimana mestinya, terutama kepada peserta didik tersebut. Alhamdulillah, rencana ataupun kegiatan belajar dari rumah sudah berjalan beberapa minggu, tentunya lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, lebih dari 3 bulan. Saya bersama anak-anak ada suka dan rianya. Suka dan rianya dengan belajar bersama, saya mengolah kembali, membuka kembali buku-buku yang dahulu yang saya pernah pelajari, kemudian saya ulas kembali dan saya ajarkan kepada anak didik atau peserta didik yang belajar di rumah saya. Sebuah pembelajaran tentunya dimulai dari hal yang mudah terlebih dahulu, karena dengan mengerjakan hal yang mudah terlebih dahulu, kemudian seorang peserta didik akan menjadi terbiasa dalam mengerjakan soal-soal.
Dalam pembelajaran yang pernah saya sampaikan kepada peserta didik, saya juga menjelaskan bagaimana berakhlak mulia, kemudian bagaimana cara saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, terutama hormat kepada sesepuh ataupun hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Karena dengan saling menghormati, kita akan merasa dihormati atau akan merasa terhormati oleh orang lain. Dengan adanya program belajar dari rumah atau mengajar dari rumah, banyak manfaat, banyak ilmu yang dapat saya terima, yang tentunya ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum pernah saya terima dan saat ini saya terima. Karena pembelajar bersama dengan anak-anak itu sama halnya kita istilahnya bernostalgia kembali dengan masa lalu kita, yang mana belajar dengan cara bermain, kemudian belajar dengan cara tertawa, belajar dengan cara ceria. Dari hal-hal itu saya ada rasa semangat dalam memberikan sebuah pembelajaran. Dari situ saya berharap semoga pemerintah tetap memberikan program belajar dari rumah ini kepada seluruh mahasiswa. Itu khususnya walau tidak di era pandemi atau setelah pandemi ini berakhir, tentunya program ini tetap berjalan karena mahasiswa sangat berpengaruh penting di dalam lingkungan masyarakat. Karena dengan mahasiswa terjun langsung di dalam lingkungan masyarakat, maka lingkungan masyarakat akan berdampak positif. Dari mahasiswa tersebut, ilmu-ilmu yang telah diterima atau yang telah dipelajari di universitas ataupun di sekolah tinggi itu dapat diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Karena lingkungan masyarakat itu membutuhkan sebuah urgensi atau sebuah gebrakan-gebrakan baru. Demikianlah pesan dan kesan beserta sebuah pengalaman yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga menjadikan sebuah penyemangat baru, menjadikan sebuah tolak ukur baru untuk kedepannya. Karena dengan berbagi ilmu, dengan berbagi sebuah pengalaman, itu akan memberikan sebuah wawasan baru kepada teman-teman semuanya. Semoga ilmu dan penyampaian yang dapat saya sajikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya pribadi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Allahumma fiq ila aqwam bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa dengan selanjutnya.